Langsung, tolong Siap. dibantu. Iya. Jadi fotografer sebentar ya. Nanti uploadnya sudah disiapkan itu. Uploadnya doang. Foto perekam nih. Iya betul, merekam itu ya. Oh siap. Iya. Jadi di sini saya berbagi pengalaman ya buat rekan-rekan semua. Di waktu kita belajar nih, ya gunakanlah kemampuan kita untuk menunjukkan kemampuan kita. Jadi salah satu contoh ya, ketika kita belajar seperti ini, tunjukkan kemampuan kita, berani tampil di depan orang banyak ya. Jangan nanti setelah selesai pendidikan, wah iya saya tadi nggak maju ke depan, nggak menunjukkan kemampuan saya berani nggak sih maju ke depan gitu. Dulu waktu saya pernah jadi MC, ini cerita ya, dulu saya vokalis handal juga sih, cuman karena bayarannya kurang cukup jadi saya sementara ambil alih sejak security dulu gitu. Oke. Dulu waktu pertama saya, ini cerita ya, waktu saya pertama jadi MC itu begitu naik panggung aja lutut saya udah gemeter duluan tuh ya. Begitu saya naik panggung lutut saya gemeteran, begitu sampai panggung apa yang mau saya bicarakan itu lupa semua gitu. Tapi setelah lama kelamaan mental itu terasa. Dia tahan dulu. Akhirnya toh. kita tampil ke panggung itu Allah bisa karena biasa. Jadi maksudnya Allah bisa karena biasa itu ya kalau kita nggak berani mau kapan lagi. Jadi tunjukkanlah kemampuan diri kita kepada orang lain dan tunjukkanlah bahwasanya kita itu mampu. Ya. Di sini sedikit saya cerita itu untuk masukan buat kawan-kawan semua ya, buat masukan kawan-kawan semua. Di sini saya bercerita dulu. Pendidikan ini mengingatkan saya ketika waktu saya di sekolah dulu, saya punya kawan di sebelah, memang orangnya juga sedikit agak lucu. Ya kalau di sini seperti misalkan ini bukan, ini belakang nih. Kang Ari lah ya, Kang Ari ya. Ya. Jadi begitu trainer atau guru sedang menerangkan di depan, nih. Guru sedang menerangkan di depan. Itu kawan di sebelah saya ini tertidur di meja. Coba tolong dipraktekkan kalau tidur di meja gimana Kang? Kalau tidur di meja gimana? Praktekin. Ya, gimana kalau tidur di meja Kang? Coba tolong praktekkan. Guru lagi asik-asik nerangin begini materi pelajaran, dia tidur nggak sadar kentutnya penting kalau merdu suaranya ya, jelek banget pada repet gitu ya. Teman-teman pada ketawa semua, saking berisiknya ini orang-orang ketawa, dia bangun ngelihat kanan kiri ketawa, dia ikut ketawa. Begitu ngelihat kanan kirinya ketawa, begitu ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Terus yang tadinya gurunya ini tadi mau marah, ngelihat dia tidur begitu, setelah dia ngelihat ketawa, ikut ketawa juga gurunya. Itu satu. Yang kedua, saya bercerita tentang pengalaman salah satu orang Batak sama orang Sunda nikah. Ini mohon maaf nih ya, saya nggak menyindir, ini cuma pengalaman aja, ini kan kita hari stand up comedy ya. Jadi orang Batak nikah sama orang Sunda, namanya pengantin baru biasanya kan ya masih mesra-mesranya ya. Yang laki-laki pengen dilihat sama mertua, menantu saya luar biasa, bagus gitu ya. Jadi ketika wayahnya sholat maghrib, ini kebetulan orang Bataknya Islam ya, ini mohon maaf nih. Nah, kebetulan orang Bataknya Islam. Oke. Coba yang lain tolong menghadap ke saya semua. Jadi coba kita bayangkan apa yang saya ceritakan itu
masuk ke dalam pikiran Anda semua. Tapi itu kan hipnotis ya. Orang Batak sama orang Sunda nikah, ceritanya pengantin baru. Ketika sudah masuk waktu sholat maghrib, si Neng ngomong, udah sholat maghrib nih, waktunya sholat maghrib. Kata orang Batak bilang begini, Neng, nih, belum bisa sholat. Si Neng bilang, udah lama. Yang namanya sholat kita jadi makmum itu ngikutin gerakan imam saja, gitu. Maksudnya ngikutin gerakan orang-orang yang ada di masjid, gitu. Nah, saya tak ceritanya nih. Pasti ujung-ujungnya kuntut. Enggak, itu salah itu. Ada yang pernah dengar cerita ini? Saya rasa belum, karena ini emang kenyataan gitu kan. Memang tetangga saya sendiri gitu. Maaf ini sedikit agak batuk. Ini kayaknya mulutnya udah pada asam semua nih, pengen pada ngerokok semua nih. Saya lanjut ya. Setelah namanya pengantin baru kan, biar pengen dibilang istri, suami saya nggak salah, saya dapat suami alim ganteng gitu kan ya. Jadi seperti saya ini gitu kan. Nah, setelah dia siap-siap mau berangkat ke masjid nih, dia bingung kan, saya ini belum bisa sholat, tapi yang saya ingat itu ngikutin gerakan orang-orang di masjid. Saking pengennya dia tahu sholat, coba yang belakang ya tahan dulu sebentar ya. Biar nggak mengganggu konsentrasi yang lain nih, maksudnya. Jadi kalau masih ada yang ngobrol nggak saya terusin nih. Ya sebentar aja kita habis ini kita baru masuk ya. Saking pengennya dia tahu sholat, itu dia berdiri pas banget di belakang imamnya. Pas banget berdiri di belakang imamnya. Jadi lanjut cerita. Kebetulan nih, waduh, yang di pojok lagi pada ribut nih kayaknya. Iya, lanjut cerita. Kebetulan nih, yang di belakang itu yang sholat anak kecil. Jadi patokan dia itu, yang dia ingat itu pokoknya ngikutin gerakan Foto saya. orang-orang di TV terang. Waduh, kayaknya udah konsentrasi kan, udah mulai nggak konsen. Asam. Udah mulai pada asam nih. Sedikit lagi kita tutup nih. Udah kita apa lanjut nih? Lanjut apa tutup? Lanjut. Jangan mau masuk YouTube. Ini masuk YouTube nih. Jadi dia berdiri pas di belakang imamnya, yang di belakang dia itu anak Kecil. namanya anak kecil kalau sholat gimana sih? Sering bercanda kan? Iya. Iya. Nah, jadi pas ketika sujud, ini cerita kita agak singkat aja, kita agak percepat ya. Iya. Karena mengingat waktu dan saya juga sedikit agak asem nih ya, belum merokok. Karena anak kecil ini suka bercanda nih, ketika dia sujud, yang kecil, anak yang di belakang dia itu, yang sholat di belakang dia, mainan gitu. Begitu dia sujud, dicolek itu buah tomatnya, gitu kan. Gitu. Ya, buah tomat si orang orang Medan tadi gitu maksudnya ya. Jadi pas dia Ada ujungnya. Tertawalah Anda sebelum Anda. Jadi pas ketika dilarang.
pas ketika dicolek itu, ini gerakan sholat emang begini apa ya? Dia ingat sama kata-kata istrinya gitu. Kata istrinya apa? Ikutin aja gerakan orang-orang di masjid. Dicolek juga punya imamnya, kata imamnya begitu ya kan? Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong. Terima kasih. Sebenarnya cerita tadi itu sebentar. Cuma MC-nya yang ngomong sebentar ya. Bagi orang sholat yang begini-begini. Langsung poin aja sebenarnya kalau di musola kecil katakan begitu musola kecil. Kalau imamnya